Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Kali ini saya mau bahas Luns teman-teman karena lagi menguat beritanya ya tentang repacknya. Dan kira-kira bisa nggak terjadi ya, tapi opini di luar teman-teman dan ada beberapa analis di luar mengatakan ini bisa terjadi teman-teman ya, minimal $1 ya teman-teman untuk secara cepat katanya seperti itu. Kalau terjadi repack dan USDC itu bisa grow up seperti waktu harga sebelum Luna crash ya, jadi jelas teman-teman ya. Oke, kita langsung bahas aja. Oke, untuk overall market ya, kali ini terjadi koreksi yang cukup besar ya, walaupun hanya 3,65%, tapi ini cukup besar teman-teman ya kalau terjadi di Bitcoin karena Bitcoin ini harganya nggak murah. Jadi kalau 3,65% ini sangat besar teman-teman. Jadi bayangin kalau kalian punya satu Bitcoin tiba-tiba terjadi koreksi 3,65% ya, ini besar teman-teman. Dan bukan cuma itu, Ethereum juga terjadi koreksi bahkan hampir 4%, sedikit lagi 4% koreksinya. Tapi kalau kita lihat market memang lagi seperti itu ya. Dan khusus untuk launch teman-teman, kita cek dulu ya. Untuk Lun sendiri teman-teman terjadi koreksi hampir 3%, tepatnya di 2,85%, dan semenjak didam besar-besaran di sini teman-teman ya, ini dia beranjak naik dan sideway ya. Dan kali ini ya, kalau kita lihat dari candle terakhir dia opennya di merah ya, kemungkinan besar akan turun lagi ya. Tapi sekali lagi do your own research teman-teman. Dan untuk koin-koin yang masih murah, saya mau tegaskan buat kalian semuanya, kalau cuma punya sedikit teman-teman, saya sarankan itu jangka panjang ya, jangka panjang untuk take profit yang gede ya. Kalau kalian punya modal yang banyak ya, naik sedikit langsung take profit aja ya. Tapi selalu pisahkan ya, ada yang di hold, ada yang pakai scalping, kira-kira seperti itu. Supaya terjadi kenaikan kita bisa take profit buat yang di scalping ya. Dan yang di hold itu tetap di hold karena untuk jangka panjang. Oke, kita langsung ke beritanya. Diangkat dari Crypto Basic teman-teman. Apakah launch mencapai $1 saat USDC repack proposal pas ya, atau apakah launch ini bisa ke harga $1 ya kalau USDC ini berhasil melewati proposal? Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga saja ya, semoga saja. Kalau saya sih nggak terlalu berharap untuk $1 teman-teman ya. $1.000 aja itu sudah jago ya, udah bagus lah ya. Oke, di sini komunitas meloloskan proposal repack USDC terbaru ya, memicu harapan baru untuk Terra Classic atau Launch dalam perjalanan menuju target harga $1. Memang Launch ini ya dari awal memang sudah hancur jauh sekali teman-teman. Bayangin hampir $100, tiba-tiba sekarang harganya nggak sampai $2. Jadi menurut saya kalau kita berpikir $1 jangan dulu deh, kita berpikir $1.000 dulu lah ya kan. Karena apa namanya, kita harus mendukung juga teman-teman ya, minimal kalian retweet setiap postingan positif dari launch ya, kira-kira seperti itu. Oke, proposal terbaru untuk menegakkan langkah-langkah untuk repack Terra Classic USD ya, atau USTC ya stablenya nanti baru saja berlalu ya, memicu harapan baru bagi komunitas Terra Classic dalam perjalanan launch ke target harga akhir ya sebesar $1 teman-teman. Seperti yang dilaporkan sebelumnya di Crypto Basic teman-teman, proposal 11487 menyarankan penerapan biaya divergensi ya, pembelian kembali atau buyback USDC, dan mekanisme swap ya, dan staking untuk membantu meningkatkan harga USDC menjadi $1 ya. Proposal tersebut juga bertujuan untuk menerapkan langkah-langkah ini untuk mempertahankan patokan stablecoin ya terhadap dolar setelah mencapai $1, karena kita tahu dari harga $1 anjlok ya. Oke, komunitas Terra Classic baru-baru ini mereka mengesahkan proposal tersebut setelah pertimbangan yang muncul dari berbagai pendapat tentang kelayakannya. Pada waktu pers, 49,24% suara telah memilih ya. Sementara hanya 6% yang memilih tidak teman-teman ya. Dan mayoritas validator dan anggota komunitas yang menentangnya menekankan bahwa hampir tidak mungkin untuk mendapatkan persetujuan dari pertukaran terpusat pada implementasinya ya. Tapi segala kemungkinan bisa terjadi teman-teman ya, karena kita tahu sendiri ya kalau seandainya exchange sebesar itu banyak juga menyimpan loans ya, dan nyangkut apalagi untuk Binance sendiri teman-teman. Nah, di sini meskipun proposal tersebut secara khusus berupaya untuk menetapkan ulang USDC ya, pengesahannya telah mempengaruhi harapan baru di antara para pendukung Terra Classic terkait perjalanan launch ke harga akhir sebesar $1. Ingatlah bahwa spiral kematian di seluruh ekosistem Terra
Mei lalu ya, dipicu oleh peristiwa DPEC USDC atau apa namanya ya, intinya kehancuran dari USDC. Kan di video saya minggu kemarin kalau saya nggak salah saya bahas REPEC USDC juga ya. Faktor-faktor yang membuat Terra Luna waktu itu Luna ya, anjlok karena USDC-nya DPEC, USDC-nya anjlok atau stable-nya anjlok. Sedangkan yang membuat anjlok USDC ini waktu itu adalah backup Bitcoin-nya ya, yang kalau kita dengar alasan dari dukun itu dia mengatakan dia ditipu dan lain-lain. Tapi apapun itu teman-teman ya, kita tahu kasusnya bahwa USDC ya. Oke, ini teman-teman tahu menyebabkan pencetakan LUNS yang tidak terkendali dan pasokan yang melimpah, atau kita biasa kenal dengan remint teman-teman ya, diminting lagi sehingga LUNS jadi banyak seperti ini ya. Luna jadi banyak seperti ini dan ya menjadi Luna klasik ya, kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ada yang enggak ya. Ini hal serupa ya, hal seperti ini pernah terjadi juga di apa namanya, di Ethereum ya. Makanya sekarang ada Ethereum klasik. Dulu Ethereum juga seperti itu, seperti ini dulu ya. Akhirnya terjadilah kehancuran Ethereum teman-teman, kalau saya nggak salah sekitar 2000 berapa ya, 2017-an apa 2016-an ketika hancur teman-teman, jadi baru ya, yang sekarang itu Ethereumnya Ethereum baru teman-teman, yang lama itu Ethereum klasik. Oke, dan di sini bagaimana proposal mempengaruhi LUNS teman-teman, ini sudah pernah saya bahas, kita ambil intinya ya. Komunitas Terra Klasik telah berulang kali menekankan ya pentingnya membakar dan mempertaruhkan atau men-stake perjalanan LUNS menuju target harga $1 ya. Jadi memang penting teman-teman ya untuk di stake, untuk yang di hold ya, itu penting ya, karena itu mengurangi supply yang beredar, tapi beda fungsi ya. Jadi di hold ya, di staking sama di apa namanya, dibakar itu sama teman-teman, tapi yang membedakan kalau dibakar itu memang hilang selamanya, kalau yang hold itu bisa balik ya karena orang bisa jual ketika naik, dan yang di stake juga sama ya, orang bisa menjual setelah selesai di stake ya, itu sama. Tapi itu sama dalam arti mengurangi supply yang beredar ya, tapi alangkah baiknya kalau dibakar, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang selalu menjadi kontroversi lah ya dalam komunitas, karena LUNS ini sekarang full community teman-teman. Oke, namun langkah-langkah tersebut belum seefektif yang diharapkan karena rendahnya implementasi atau rendahnya pembuktian yang dilakukan. Ya, karena komunitas teman-teman ya. Siapa yang mau bakar uangnya sendiri ya kan? Misalnya dengan tingkat pembakaran saat ini ya, komunitas membutuhkan waktu 5 tahun untuk membakar hanya 5,7% dari pasokan LUNS ya, menurut data dari Terarity ya. Tapi sekali lagi teman-teman ya, kita nggak tahu nih apa yang bisa terjadi ke depan. Tiba-tiba mungkin use case-nya bertambah, atau mungkin ada yang salah kirim wallet ya, ataupun ada yang membakar. Kita kan nggak tahu, ataupun diserok besar-besaran. Karena supply-nya teman-teman nggak sampai ini ya, dia hanya triliunan ya. Oke, LUNS saat ini diperdagangkan untuk di 11.21 teman-teman ya, terjadi koreksi 3% lebih teman-teman dalam waktu penulisan ini. Sementara target tampaknya mustahil dalam waktu dekat. Ya, saya nggak terlalu dalam 2-3 tahun saja ya. Untuk ke $1 LUNS itu saya masih, keyakinan saya belum 100% ya, masih sekitar ya 50-60% keyakinan saya. Tapi kalau mau berbicara harga ratusan rupiah untuk LUNS di waktu 1-2 tahun, saya masih optimis teman-teman ya. Ini saya, tapi sekali lagi tetap Dior ya, karena saya nggak punya banyak juga kok LUNS ya, yang penting ada yang di hold lah. Oke, dan di sini LUNS saat ini diperdagangkan untuk harga ini, dan selanjutnya tujuan LUNS untuk mencapai target ini akan membutuhkan upaya dari semua sudut ya, termasuk mekanisme pasang ulang USDC ya. Yang terpenting adalah 2 poin teman-teman ya, burn tokennya ya, dan apa namanya, REPEC USDC, kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa? Silahkan drop komen teman-teman. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian.